Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai pergumulan, ada berbagai masalah, persoalan dan tantangan yang seringkali harus kita hadapi. Iblis pun selalu bekerja dan berjuang untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau manusia semakin terpuruk, manusia semakin hancur dan manusia semakin bobrok, semakin terikat dan dibelenggu oleh tabiat dosa. Tetapi saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan, tidak akan dibiarkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Allah berbuat, Allah bertindak, Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya saudara, alangkah pentingnya kita berjalan dan melangkah dalam iman ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena oleh imanlah Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh imanlah Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video renungan ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita dalam iman, dan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, setiap saudara hidup dalam iman, menjalani hidup saudara dalam iman, dan kemudian saudara akan mengalami dan menyaksikan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-10, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Roma pasal 10 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan.
Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, saudara. Paulus di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara menegaskan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan seharusnya hidup dan menjalani kehidupannya di dalam iman. Dan Paulus menegaskan bagaimana hidup di dalam iman, di mana pada intinya yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, bahwa orang yang hidup dalam iman adalah orang yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada logika, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 dan ayat 7 Paulus berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Itu pertanyaan secara logika. Tetapi seharusnya orang yang hidup dalam iman meyakini sepenuhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Maksudnya, saudara, perkatakan sesuai dengan kata firman dan yakini sesuai dengan apa kata firman. Yakini itu di dalam hatimu.
beriman sesuai dengan firman Tuhan dan memperkatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di sini kepada umat Tuhan, bahwa mereka harus hidup dalam iman dan percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan firman itu benar, dan memperkatakan dalam mulutnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kemudian ayat 10 Paulus menegaskan, saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika umat-umat Tuhan sudah hidup meyakini firman Tuhan sepenuhnya di dalam hatinya dan memperkatakan keyakinannya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Orang tersebut dibenarkan, kata Paulus. Jadi bagaimana seorang anak Tuhan hidup, menjalani hidupnya dalam iman? Bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita dalam iman, saudara? Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan logika. Sama seperti tadi Paulus berkata, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus turun, atau siapa yang akan membawa Yesus naik dari dunia orang mati. Tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berjalan dan melangkah dalam iman di dalam perjalanan hidup kita, saudara? Yakini firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan logika, dan perkatakan firman Tuhan sekalipun sulit diterima logika. Dan dengan begitu maka ayat 10 tadi dikatakan kita dibenarkan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup orang-orang, anak-anaknya yang melangkah dan menghidupi iman, melangkah sesuai dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, saudara, betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan kalau saya dan saudara hidup dalam iman, hidup mempercayai firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, bukti kita percaya kepada Allah. Maka firman Allah berkata, di ayat 11 tadi dikatakan, kitab suci berkata, bukan manusia, saudara, yang memberi jaminan itu, tetapi kitab suci, firman Allah yang memberi jaminan itu, dan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh dahsyat jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam iman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin, Dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun situasi, apapun keadaan kita, firman Allah menjamin kalau kita melangkah dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Mungkin saat ini dalam kondisi kehidupan saudara, dalam keadaan saudara, orang-orang merendahkan saudara, orang-orang tidak menganggap saudara. Tetapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara dianggap orang rendah, tidak berguna dan sebagainya, tetapi jika saudara melangkah dan hidup dalam iman, firman Allah berkata bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya
baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi, saya benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Salah satu contoh, saudara, di dalam pelayanan ketika dulu saya merintis pelayanan, dan kemudian dalam proses merintis pelayanan itu, saya seringkali mendengar kata-kata yang merendahkan. Dan kadang yang menyedihkan, saudara, bahwa kata-kata yang merendahkan itu bukan dari orang-orang lain, malah dari orang-orang yang sudah bergereja. Orang-orang yang gereja yang dimana mereka beribadah, gereja itu sudah mandiri, gereja itu sudah besar. Dan kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Mereka berkata bahwa gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa, saat saya merintis, mereka berkata bahwa gereja itu tidak jelas. Tidak akan ada orang yang datang. Bahkan ketika ada orang yang datang, mereka malah menghasut supaya orang yang datang ini undur, dengan mengatakan bahwa gereja ini sesat, gereja ini tidak jelas. Saudara, begitu menyedihkan mendengar kata-kata itu, terlebih lagi kata-kata itu keluar dari orang-orang yang bergereja. Tetapi saudara, ada satu keyakinan di hati ini, bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Dia yang kulayani, gereja ini gerejanya, dan Dia akan campur tangan dan menyatakan mujizatnya, sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam prosesnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya, dan Dia tidak mengizinkan saya sebagai hambanya dipermalukan. Dia tidak mengizinkan gereja yang saya bawa dipermalukan. Tuhan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak Dia izinkan dipermalukan, saudara. Dan di sisi lain, saudara, dalam hidup pribadi saya, waktu saya merintis, saya masih lajang. Dan kemudian 4 tahun saya merintis, lalu kemudian saya menikah. Keluarga-keluarga berkata, apa yang akan kalian makan? Terlebih keluarga-keluarga yang pegawai negeri, keluarga-keluarga yang berhasil dalam usahanya, mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Nanti makan apa? Ketika saya bawa istri saya ke pelayanan, mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa oleh dia? Dan seterusnya, saudara. Mendengar itu, saya tidak sakit hati, tetapi malah muncul iman bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan pembelaannya bagi hambanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan benar, saudara, seiring berjalan pelayanan dan Tuhan menyatakan campur tangannya, pada akhirnya saya melihat keluarga-keluarga malah akhirnya menjadikan tempat kami tempat mengadu, tempat bercerita, tempat mencari jalan keluar, tempat memohon pertolongan. Dan sekarang mereka mengakui bahwa dahsyat Tuhan yang kusembah, yang aku percayai, Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan. Dan kemudian tadi gereja-gereja atau jemaat-jemaat di gereja yang tadinya merendahkan, sekarang mereka malah berkata, sekarang gereja kalian lebih maju dari gereja kami. Saudara, apa yang terjadi atas semuanya itu? Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada mujizat Tuhan yang bekerja, ada Allah yang campur tangan,
dan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Itu jaminan firman Tuhan di ayat yang ke-11 ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, kalau saudara hidup dalam iman, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah campur tangan, Allah membela hidup saudara dan tidak mengizinkan saudara yang percaya untuk dipermalukan. Dia akan membuktikan pembelaannya atas kehidupan saudara. Saudara, apa alasannya atas jaminan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan? Kita akan belajar di ayat 12 dan 13, saudara, bahwa ada 3 alasan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alasan yang pertama ada di ayat 12, saudara. Setelah di ayat 11 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, ayat 12 diawali kata sebab. Sebab. Jadi diberi alasan kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi alasan pertama, saudara, orang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, jika kita percaya kepada Dia, tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara, pada masa itu, antara orang Yahudi dan orang Yunani, ada perbedaan status yang saling menganggap bahwa status mereka lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, orang yang rohani, dan menganggap orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu adalah orang kafir, orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih berpendidikan, lebih terpelajar, yang kuat dalam filsafat, mereka malah menganggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak logis. Jadi kedua kelompok ini, saudara, menganggap mereka lebih unggul satu dari yang lain. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa bukan orang yang kelihatan rohani, bukan orang yang kelihatan cerdas yang akan dibela oleh Tuhan, yang akan tidak diizinkan oleh Tuhan dipermalukan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan lagi status ini dan status itu yang akan membuat orang tersebut lebih utama, lebih unggul. Tetapi saudara, imanlah, keyakinanlah, kepercayaanlah yang membedakan. Bukan lagi status agama, bukan lagi status kecerdasan, pendidikan dan sebagainya, tetapi imanlah yang akan membedakan orang tersebut. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan, tapi orang itu apakah dia percaya kepada Tuhan, itu yang akan membedakan. Apakah orang itu tersebut hidup dalam iman, itulah yang akan membedakan. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun status saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Sekalipun saudara dianggap rendah oleh orang lain, sekalipun saudara tidak dianggap, sekalipun di tengah keluarga saudara seringkali direndahkan, tidak dihitung oleh karena keadaan saudara, oleh karena ekonomi saudara,
Saudara, tidak dianggap dan tidak dihitung. Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam iman, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar, tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan saudara. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Apakah saudara hidup dalam iman atau tidak? Saudara tidak akan diizinkan, dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Ada satu kisah saudara, di mana satu kali ada seorang muda. Dia adalah seorang youth di satu gereja. Dan anak muda ini bisa dibilang orang yang miskin, berasal dari keluarga miskin. Dia datang ke gereja dan kemudian dia pakai sepatunya punya mulut, kata orang. Artinya apa? Sepatu itu sudah robek saudara. Bahkan kadang-kadang itu menjadi bahan sindiran. Tetapi anak muda ini tidak lemah ketika dia disindir oleh karena keadaannya. Tetapi dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai bukti dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya orang muda ini menjadi pengusaha yang sukses sekali. Orang muda ini menjadi pengusaha yang go internasional. Dan akhirnya orang muda ini banyak membantu pekerjaan pelayanan. Dia membangun banyak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ketika anak muda ini hidup dalam iman, Tuhan membela dia. Tuhan tidak mengizinkan dia dipermalukan. Imannya itu yang membedakan dia saudara. Sekalipun dia orang rendah, tetapi itu tidak masalah saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dia orang miskin, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi imannya lah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika dia hidup dalam iman, Tuhan menyatakan pembelaannya dan menjadikan anak muda ini berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang dulu mengejek dia saudara malah sekarang mengakui bahwa dia orang yang berhasil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua saudara, masih ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alasan kedua, kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena dikatakan di sini karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang mau ditegaskan di sini adalah otoritas dan kuasa Allah. Kata yang digunakan di sana, Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, adalah kata yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dengar saudara, jika saya dan saudara hidup dalam iman, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Karena Dia berkuasa saudara, karena Dia berotoritas. Kalau seorang mungkin berkata kepada saudara, jangan takut, kalau masih ada saya tidak akan mengizinkan engkau dipermalukan. Maka saudara, perkataan itu belum tentu bisa dipegang. Karena dia atau orang tersebut adalah orang yang terbatas. Dia manusia. Kalau masalah kita besar, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menjamin dan menolong kita. Bahkan dia sendiri punya masalah dalam hidupnya. Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas yang berkata bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan, maka perkataan itu bisa dipegang saudara, karena memang Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebesar apapun masalah saudara,
Dia Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Separah apapun penyakit saudara, Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Sehancur apapun keadaan ekonomi saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk campur tangan memulihkan ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Dia, karena Dia berotoritas, Dia berkuasa. Kemudian yang terakhir, alasan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, masih ayat yang ke-12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian saudara yang terakhir, Allah yang satu itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan? Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Saudara, Allah itu Allah yang kaya. Kaya dalam segala perkara. Tidak ada yang kurang pada Dia. Sehingga saudara, dalam segala perkara yang kita alami, kekayaan Allah akan sanggup menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya Dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang kaya. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya dikatakan bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka dari terjemahan ini kita bisa berpikir bahwa kata kaya di situ adalah kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, maka gramatika dari kata kaya di sana itu sebenarnya adalah kata kerja partisip yang menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kekayaannya secara terus-menerus bagi orang yang berseru kepada Dia. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu bukan hanya kaya, tetapi Dia menyatakan kekayaannya bagi kita ketika kita hidup dalam iman, dan kita buktikan iman kita itu dengan berseru kepadanya, maka Allah itu akan menyatakan kekayaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya, dan Dia akan menyatakan kekayaannya di dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kurang dari Tuhan? Kalau Dia Allah yang berotoritas, berkuasa, kalau Dia Allah yang kaya. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini apapun keadaan kehidupan saudara, maka hiduplah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Firman-Nya menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, karena Allah tidak pilih kasih. Kalau orang itu hidup dalam iman, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, Allah membela dan tidak mengizinkan orang itu dipermalukan. Alasan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Dan kemudian Allah itu juga adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Itu artinya saudara, sebagai aplikasinya, jika kita hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan tidak akan mengizinkan kita dipermalukan, karena Dia tidak pilih kasih. Apapun status kita hari ini, Tuhan membela kita. Dan karena Allah itu berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaannya bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan.
Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu yang dahsyat. Jaminan dan janji firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini Tuhan, di mana Engkau menjamin bahwa kami yang percaya kepadamu dan setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, tidak akan Engkau izinkan dipermalukan. Engkau membela, dan alasan bahwa orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan karena Engkau Allah peduli, tidak membeda-bedakan siapapun kami. Kalau kami hidup dalam iman, Engkau membela kami. Dan karena Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena Engkau Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami melangkah dan terus melangkah dalam iman kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami mau terapkan firman-Mu, kami mau raih janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara.
Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit,
Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami.
Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, khususnya bagi para pemimpin kami, yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.